Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Dia hanya terdiam dan menatapku tajam. Kami terdiam saling menatap. Pada tahap ini aku merasa dadaku semakin menggerumu, apalagi ketika ku condongkan wajahku ke mukanya. Ini hanya sebagai pancingan semata. Aku ingin melihat respon wanita ini seperti apa. Dan akhirnya umpanku termakan olehnya. Di saat aku mulai melihat, pada saat itu loyalitas pernikahan dan kesetiaan berkelabat memenuhi rongga-rongga otakku dan serasa semakin ingin memecahkan kepala. Matanya memejam dan hembusan nafasnya yang berat semakin dekat, dan kalian pasti sudah bisa bayangin bukan apa yang terjadi selanjutnya. Gemuruh di dadaku juga kurasakan mulai memperberat nafasku. Aku benar-benar bagaimana tidak, kami sekarang duduk berhadapan di dalam rumahku di malam hari yang sangat sepi, dan kami baru saja memulai petualangan baru kami dengan yang bahkan sejam yang lalu belum pernah kami bayangkan akan begini jadinya. Kembali melencarkan seranganku dan seperti biasa skip. Selesai kejadian ini dan juga kondisi Rita yang sudah sepenuhnya, di sisi lain aku sudah melihatnya seperti ini. Di sisi lain egoku berkata aku harus mendapatkan yang sama. Rita mengangkat wajahnya dan menatapku. Tatapan yang sangat damai, matanya yang indah dan senyumnya yang mengembang. Dia hanya tersenyum menatapku dan aku pun tersenyum menatapnya. Kami diam tanpa kata, larut dalam dilema masing-masing. Aku ingin sekali melakukan lebih dari yang sekarang, hingga dia bisa merasakan keahlianku. Aku ingat ketika istriku pernah ceplosan bercerita pada Rita kalau aku pernah membuat istriku. Rita menurut istriku tidak percaya dengan ceritanya. Juga masih belum percaya kejadian ini. Aku lakukan bersama. Pertama, karena aku tahu betul Rita itu wanita sosialitas. Bagaimana tidak, secara wajah aku sangat bukan tipe iparku ini. Menurutku masih ganteng suaminya daripada aku, tapi dari postur badan sih emang suaminya sudah terlihat sebagai babe-babe, lemak di mana-mana meski nggak gemuk-gemuk amat, sedangkan aku yang notabene sering berolahraga, jadi kalian bisa ngerti maksudku ini. Nggak atletis banget, cuma cukuplah buat aku semakin percaya diri di saat aku membuka bajuku. Dan di saat kami masih saja terdiam ini, tiba-tiba hujan turun. Awalnya perlahan hingga ternyata menjadi semakin lebat. Aku menatap jam, sudah pukul
0023. Ternyata saja bisa memakan waktu sampai 1 jam lebih ketika kegiatan itu dinikmati. Rita bangkit dan berdiri meninggalkanku yang masih berbaring dalam dunia hayal yang mengambang. Rita yang dengan cueknya mengambil HP-nya tanpa. Suara hujan yang semakin lebat malam ini tidak mampu mengalahkan panas keringat yang mengumpul di tubuhku. Rita tampak menghubungi seseorang, sepertinya suaminya. "Halo Pak, bisa jemput Mama nggak?" ucapnya. Aku lemas mendengar. Wah, ternyata harus berhenti sampai di sini. Aku menghela napas dan mengambil sisi positif dari peristiwa kami malam ini. Setidaknya aku sudah pernah membuatnya. Meski hanya sekedar aku di rumah si Dinda nih barangkali. Tadi aku mau BAB di situ tapi mampet. Iya, nggak bawa payung. Jemput dong. Aku memperhatikan Rika di sana. Aku ingin menikmati setiap sebelum suaminya datang menjemputnya dan menutup pintu gerbang kebahagiaanku malam ini. "Oh gitu ya, ya udah, Papa bicara aja sama Kak Ar," ucap si Rita sambil memberikan HP padaku. "Halo," ucapku pelan. Ada rasa segan, takut, dan tidak enak berbicara dengan Ardi suami Rita karena aku baru saja. "Ar, si Rita katanya mau dijemput." "Oh iya," kataku pelan. "Tapi di sini nggak ada payung." "Di situ ada payung." Aku menghela nafas, tapi tiba-tiba Rita kembali duduk di sampingku dalam keadaan, sudahlah yang jelas, kontan. "Ar, bangun lagi." Rita mengambil HP dari tanganku dan memencet layar untuk mengaktifkan speakernya. "Ar," ujar suaminya di speaker ponsel. Entah kenapa aku jadi memiliki pikiran untuk berbohong, dan aku baru menyadari rupanya si Rita sedang membuat alibi pada suaminya. "Iya, ini lagi nyari tapi bergantungnya. Gimana nih?" tanya balik meskipun aku melihat sebuah payung motif-motif yang bergantung di balik pintu. Rita tersenyum sambil berkata, "Ya udah, kalau nggak ada silakan ya bisa aja, boleh kan Ar?" "Oh ya udah, mau diapain lagi? Ntar aku tidur depan TV aja. Dia di kamar kami karena kamar satunya lagi sudah kujadikan sebagai tempat kerjaku jika sedang berada di rumah." Rita semakin mengembang. Dia mendekatkan wajahnya. Dia berbisik, "Maaf lo Ar, jadi ngerepotin nih." "Oh nggak apa-apa, kayak orang lain aja," ucapku saudara kecil. Aku kembali menyerahkan ponsel kepada Rita setelah mematikan speakernya.